Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semua. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita bersama-sama akan beribadah kepada Tuhan dan kita akan mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Saya yakin kita mempunyai banyak kesaksian akan kebaikan Tuhan dalam hidup kita dan saya percaya bahwa kita semua sepakat, setuju bahwa Tuhan adalah surya kehidupan kita. Tanpa Tuhan, hidup kita tidak berarti. Bahkan tanpa Tuhan, kita tidak memiliki kehidupan kita. Mari kita mengawali ibadah kita pada pagi hari ini dengan menaikkan pujian, Kaulah ya Tuhan surya hidupku. Kaulah ya Tuhan, surya hidupku. Asal Kau ada, yang lain tak perlu. Siang dan malam Engkau ku kenal. Di hadirat-Mu jiwaku tenang. Kaulah hikmat-Ku, firman hidupku. Kau besertaku dan ku serta-Mu. Engkau Bapa-Ku, aku anak-Mu. Denganmu Tuhan, ku satu penuh. Aku hiraukan pujian fana, hanya Engkaulah pusaka baka. Raja di surga, Engkau bagiku. Harta abadi, bahagia penuh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan menghabiskan ibadah kita pada pagi ini sambil mengingat bahwa pertolongan kita hanya ada di dalam nama Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Yahweh, Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, amin. Firman Tuhan yang melandasi ibadah kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 34 ayat 4 sampai dengan ayatnya yang ke-6. Mazmur 34 ayat 4 sampai 6, puji nama Tuhan. Muliakanlah Yahweh bersamaku dan marilah kita meninggikan namanya bersama-sama. Aku mencari Yahweh dan Dia menjawab aku dan membebaskan aku dari segala ketakutanku.
Mereka yang memandang kepadanya akan bersinar dan wajahnya tidak akan malu. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mau meninggikan nama Tuhan. Kita mau mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia adalah pembebas kita. Dia yang telah membebaskan kita, seperti kata pemazmur, dari segala ketakutanku, dari segala musuh-musuh kita, dari kuasa kutuk, dosa dan maut. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi Tuhan dari Mazmur pasal 1, Mazmur pasal 1, dan saya minta kesediaan Shine bisa memimpin pembacaan Mazmur pasal 1. Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tidak mengikuti jalan orang berdosa, dan tidak berkumpul dalam lingkungan pencemooh, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh dan merenungkannya siang dan malam. Ia akan menjadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, berbuah pada musimnya. Daunnya tidak akan layu dan semua yang ia kerjakan akan sukses. Tidak demikian dengan orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiup angin. Oleh sebab itu, orang fasik tidak dapat bertahan dalam penghakiman. Demikian juga orang-orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Yahweh mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kepada kebinasaan. Puji nama Tuhan. Diberkatilah orang yang tidak menuruti nasihat orang fasik, tetapi yang kesukaannya hanya pada Taurat Yahweh, yang merenungkannya siang dan malam. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mau merenungkan firman Tuhan. Dan pujian dari jemaat 57, Yesus lihat umatmu yang mendambakan engkau bersabda. Yesus lihat umatmu yang menambah kau berfirman,
Mari kita bersatu dalam doa sebelum kita merenungkan firman. Kami datang kepadamu kembali Tuhan untuk bawa segenap hati dan jiwa kami, segenap keberadaan kami untuk kembali diisi dengan firman Tuhan. Urapilah setiap kami, anak-anak-Mu, biarlah firman Tuhan meneguhkan kami, menginspirasi kami, buat kami semakin bertumbuh di dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Shalom semua, selamat pagi. Pada pagi ini kita kembali akan meneruskan ya dari Kisah Para Rasul, dan kita sudah tiba pada pagi ini di Kisah Rasul pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3 ya. Hari ini hanya 3 ayat kita akan bahas. Dan teks ini berbicara tentang bagaimana Barnabas ya dan Saulus. Ya, jadi waktu itu namanya masih Saulus ya kalau kita lihat di sini, sejak dia menganiaya jemaat Tuhan, lalu kemudian dia menjadi buta, dia bertobat ya dan mulai melayani Tuhan, sampai di sini namanya masih Saulus. Nanti kita akan lihat ya kapan itu namanya berubah menjadi Paulus. Ayat pertama sampai 3. Ada beberapa nabi dan pengajar di antara jemaat yang ada di Antioquia, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama Herodes, raja wilayah, serta Saulus. Ketika mereka sedang dalam pelayanan kepada Tuhan dan sedang berpuasa, berkatalah Roh Kudus, "Pisahkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka." Setelah berpuasa dan berdoa, mereka menumpangkan tangan atas keduanya dan mengutusnya. Ya, sedemikian jauh bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan tema kita adalah cara Tuhan memilih utusan. Cara Tuhan atau bagaimana cara Tuhan memilih utusannya. Ini dari teksnya. Nah, ada beberapa prinsip rohani yang bisa kita lihat ya, atau beberapa hal yang bisa kita lihat dari teks kita. Yang pertama, di ayat yang pertama di situ, ya kita bisa melihat ciri khas gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Ciri khas gereja yang dipenuhi Roh Kudus. Sebetulnya setiap orang percaya atau setiap orang setiap gereja itu pasti ada Roh Kudus di dalam dirinya. Ya kan? Waktu kita itu percaya kepada Tuhan, pasti ada Roh Kudus ya di dalam diri kita, ya Roh Kudus yang melahirkan kita kembali. Tapi pertanyaannya, apakah kita itu ya sebagai anak-anak Tuhan ataukah gereja sebagai komunitas orang percaya itu mereka dipenuhi Roh Kudus, artinya mereka benar-benar berada di dalam pimpinan Roh Kudus. Ya, karena fakta memperlihatkan bahwa ya tidak semua gereja itu benar-benar mengalami kepenuhan Roh Kudus. Artinya mereka benar-benar ya membiarkan diri mereka dipimpin oleh Roh Kudus dan mereka melakukan ya itu pekerjaan Tuhan berdasarkan pimpinan Roh Kudus itu. Nah, kalau kita melihat di dalam ayat yang pertama, di situ dikatakan ada beberapa nabi dan pengajar di antara jemaat yang ada di Antioquia, yaitu Barnabas, Simeon yang disebut Niger, Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama Herodes, raja wilayah, serta Saulus. Ya, beberapa nabi dan pengajar, yaitu artinya di dalam jemaat ini, ya jemaat yang ada di Antioquia ini, ya ada beberapa orang yang mereka menjalankan ya peran mereka atau pelayanan mereka sebagai nabi. Ya, nabi itu artinya apa? Dia menghidupkan ya itu firman Tuhan. Jadi ketika dia menyampaikan firman Tuhan, dia benar-benar ya itu menyampaikan apa yang Tuhan mau ya untuk jemaat itu lakukan.
ya, atau mereka yang sungguh-sungguh menyampaikan itu pesan Tuhan. Nah, kita melihat di sini itu dipisahkan antara nabi dan pengajar. Ya, nabi bisa juga dia itu mengajar ya, atau dia mengajari firman Tuhan, tetapi ya dia punya keunikan, yaitu ketika dia berbicara, dia menyampaikan rema, ya, firman Tuhan yang segar, apakah itu berupa nubuatan ya atau pesan-pesan yang khusus. Nah, sementara pengajar itu dia sifatnya lebih umum, ya, dia mengajarkan firman Tuhan sehingga ya, umat Tuhan itu mengerti teks yang sedang dia baca. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa jemaat di Antioquia ini adalah jemaat yang lengkap, ya, karena di situ ada nabi, juga ada pengajar. Nah, saya menemukan ada cukup banyak gereja-gereja yang ya dia hanya punya itu pengajar, ya, atau pendeta sebagai pengajar firman, ya, tetapi mereka tidak cukup memberi ruang untuk pelayanan kenabian, ya, sehingga kemudian yang terjadi gereja itu menjadi sesuatu yang bersifat monoton, ya, dia begitu saja gitu, ya, tidak ada sesuatu yang khusus yang mereka lakukan berdasarkan apa yang Tuhan mau untuk mereka lakukan, ya. Nah, jadi ini kita lihat ciri khas gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu, ya, ada nabi, ada pengajar ya di dalam gereja itu. Jadi Antioquia adalah gereja yang beragam yang dipimpin oleh Roh, ya, mereka dipenuhi oleh Roh Kudus. Kemudian kita bisa melihat bahwa kepemimpinan itu datang dari berbagai latar belakang. Ya, ada nama-nama yang disebut di situ, ada Barnabas, Simeon, Lucius, Menahem, ya, juga Saulus. Jadi berbagai latar belakang kepemimpinan di dalam gereja itu. Lalu kemudian gereja menghargai wawasan dan pengajaran kenabian, ya, firman dan roh secara bersama-sama. Ya, ini adalah gereja yang dipimpin, ya, gereja yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Nah, sebagai aplikasinya kita bisa belajar satu hal, bahwa Tuhan menggunakan tim yang beragam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Ada tim, ya, anggota-anggota tim yang beragam dengan kemampuan yang berbeda-beda, ya, untuk menyelesaikan pekerjaannya, ya, di dalam sebuah organisasi juga, ya, itu perlu seperti itu, ya. Jadi ada yang kuat di bidang ini, ada yang kuat di bidang yang lain, ya, tetapi semuanya saling melengkapi. Ya, ini saya di dalam itu pelayanan kami, ya, di EVC atau BTM, ya, itu juga seperti itu, ya, skillnya beda-beda, ya, tetapi kami semua saling melengkapi untuk bersama-sama, ya, menginjili dunia ini. Ya, jadi ada tim yang beragam untuk menyelesaikan pekerjaannya. Gereja yang sehat berlandaskan pada firman dan roh, ya. Jadi pengajaran firman itu penting sekali. Ya, juga pimpinan Roh Kudus itu penting sekali, ya. Makanya ya itu perlu ada yang memiliki karunia kenabian di situ. Nah, kemudian yang kedua yang bisa kita lihat dari teks kita itu, bagaimana gereja, ya, di dalam ibadah atau gereja dalam pelayanan. Ya, jadi mereka melaksanakan pelayanan di situ, ya, tapi juga mereka berpuasa. Ya, jadi di sini dikatakan ayat 2, ketika mereka sedang dalam pelayanan kepada Tuhan dan sedang berpuasa, ya, berkatalah Roh Kudus. Ya, nah, jadi bisa kita lihat, ya, bagaimana jemaat ini, ya, atau anggota di dalam jemaat ini, ya, mereka itu sangat terhubung dengan Tuhan, ya, sangat terhubung dengan Roh Kudus. Ya, di mana ini kita tidak tahu apakah Roh Kudus langsung berbicara kepada semua atau mungkin dia berbicara kepada satu orang, ya, yang khusus, ya, itu seringkali terjadi seperti itu. Ya, Tuhan bicara kepada satu orang lalu kemudian disampaikan kepada yang lain, ya, tetapi yang jelas di sini bahwa, ya, Roh Kudus menyampaikan, ya, itu pesannya, ya, Roh Tuhan menyampaikan pesan, ya, kepada jemaat itu ketika mereka dalam pelayanan dan mereka sedang berpuasa, ya. Nah, jadi di dalam kehidupan kita ini penting sekali untuk kita, ya, belajar mendengarkan suara Tuhan.
Ya, jadi jangan mengambil keputusan itu dengan terburu-buru. Ya harus dipikirkan dulu, didoakan dulu, ya kan, tanya Tuhan dulu. Ya, misalnya mau bekerja di mana, kemudian mau eh, itu melayani di mana misalnya, atau mau menikah dengan siapa, mau tinggal di mana. Ya, kalau ada uang mau beli rumah misalnya, mau beli rumah seperti apa, di lokasi mana. Ya, jadi ada di dalam hidup kita ini hal-hal yang penting itu kita benar-benar harus tanya Tuhan. Ya, nah di dalam hidup ya di dalam dunia ini ya kita bisa melihat ada banyak orang yang hidupnya itu kacau. Ya kan, mudah-mudahan kita di sini ya itu jangan sampai seperti itu. Ya, tapi kita bertemu kan dengan orang-orang yang hidupnya itu kacau, ya karena mereka itu bertindak itu serampangan, ya kan? Mereka memulai usaha, tapi mereka tidak sungguh-sungguh tanya Tuhan, tidak sungguh-sungguh memikirkan apakah ini yang Tuhan kehendaki untuk saya lakukan. Ya, kalau dia benar-benar yakin bahwa itu dari Tuhan, ya sesulit apapun, ya dia memulai atau menjalani usaha itu, ya dia akan bisa bertahan. Ya Tuhan akan memberikan kekuatan dan pada waktunya Tuhan akan membuat terobosan-terobosan di dalam hidupnya. Ya, dan ini berlaku untuk kita semua. Jadi kalau kita ini di dalam hidup ini hanya eh, melakukan sesuatu itu nggak tanya Tuhan dulu, ya, nah bisa jadi apa yang kita kerjakan itu, ya, itu jadi berantakan atau hidup kita itu jadi kacau. Ya, ini sebagai contoh misalnya ya, ini kan cukup banyak itu kan eh, di media sosial ya mengenai ini satu keluarga ya, ada dokter orang India, dia tinggal di London, ya, dia sudah selama beberapa tahun, ya dia kerja sebagai dokter di London, istrinya juga dokter dan anak-anaknya ada 3 orang, ya semuanya tinggal di India. Lalu kemudian tiba waktunya dia bisa membawa istri dan ketiga anaknya itu ke London. Lalu kemudian itu mereka menuju London, ya naik pesawat Air India yang kemarin jatuh. Satu keluarga langsung tewas semua. Ya, kadang-kadang saya berpikir, apa itu kehendak Tuhan? Ya, apakah dia sungguh-sungguh berdoa, yang memimpin, ya itu supaya Tuhan memimpin mereka. Ya, apakah itu kehendak Tuhan? Ya, nah jadi itu itu satu pertanyaan ya yang patut kita renungkan karena saya percaya bahwa Tuhan itu pasti dia tidak mau hidup kita itu menjadi kacau. Ya. Kalau sampai kemudian satu keluarga ya tewas seperti itu, apa itu yang sebetulnya terjadi di belakang itu? Ya. Nah, saya tidak percaya bahwa itu adalah kehendak Tuhan untuk manusia yang menghilangkan nyawa satu keluarga dalam saat yang sama. Nah, sekarang kita kembali ke dalam teks kita ya, gereja dalam ibadah dan puasa. Kita lihat mereka ketika mereka itu melayani dikatakan dalam pelayanan kepada Tuhan dan sedang berpuasa berkatalah Roh Kudus. Ya, jadi kita bisa melihat bahwa ini adalah gereja Antioquia ini gereja yang memang benar-benar ya dengar-dengaran akan ya suara Tuhan. Ya, mereka berpuasa di situ. Nah, kita lihat ada beberapa prinsip rohani ya. Pelayanan dan puasa bukan sekedar disiplin, tetapi pintu gerbang menuju petunjuk ilahi. Ya, jadi kalau ada di antara kita di sini sedang bergumul ya untuk mendapatkan petunjuk dari Tuhan dan Anda tidak tahu apa yang harus Anda lakukan, ya berdoalah ya dan itu sempatkan kalau bisa Anda berpuasa, tanya Tuhan. Ya itu tanya Tuhan. Ya ingat ya, itu pelayanan dan puasa bukan sekedar sebuah disiplin ya, sesuatu yang kita kerjakan eh, itu oleh karena apa namanya, itu regulasi lah katakanlah begitu, ya tetapi ini adalah pintu gerbang menuju petunjuk ilahi, yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan.
Pelayanan menyelaraskan hati dengan tujuan-tujuan Tuhan, ya jadi kita melayani Tuhan, ya kita mesti ingat ya, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah untuk melayani Tuhan, ya kan? Ada yang bekerja di bank, ada yang bekerja di toko ramai, ya ada yang itu di rumah ya karena sudah sepuh seperti opa, ya kan? Ada yang menyanyi di gereja, ya ada yang ngurusi kambing, ada yang bikin video, ada yang bekerja di apa itu perusahaan AI misalnya, ya ibu-ibu rumah tangga ya, semua itu adalah pelayanan ya. Kita mesti ingat ya, pelayanan itu bukan hanya ini seperti saya khotbah atau misalnya itu saya mengajar firman Tuhan. Enggak, ya pelayanan itu mencakup seluruh aspek kehidupan kita, itu adalah pelayanan kita kepada Tuhan. Ya, waktu kita berkunjung ke penjara misalnya, ya itu juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Nah, jadi pelayanan itu akan menyelaraskan hati dengan tujuan-tujuan Tuhan. Ya kita mesti ingat ya, tujuan Tuhan itu adalah ya untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa berkat ya kepada setiap orang dan juga untuk membawa keselamatan. Ya, nah jadi pelayanan itu menyelaraskan hati dengan tujuan-tujuan Tuhan. Ya, sementara ketika jemaat itu berpuasa, ya itu memperlihatkan bahwa mereka itu hidup bergantung, ya bergantung penuh kepada Tuhan dan kesiapan untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Ya, doa dan puasa itu sebetulnya adalah sebuah pernyataan bahwa kita tidak sanggup, ya tetapi Tuhan sanggup. Ya, di dalam setiap aspek kehidupan kita, kita harus seperti itu. Ya, kita harus ya punya konsep bahwa hanya Tuhan yang sanggup untuk memberkati hidup saya. Saya tidak bisa melakukan dengan kekuatan saya sendiri. Saya membutuhkan Tuhan. Kita sudah belajar dari kasus dokter dengan istrinya dan 3 anaknya yang ya, dua-duanya dokter loh, saudara. Ya, dan mereka sedang memasuki sebuah era baru yang luar biasa di London. Ya, dia bisa bawa istrinya, 3 anaknya, ya dari India itu ke London, ya ke sebuah negara atau kota yang sangat maju, ya, dan luar biasa itu masa depannya ya. Saya waktu di Inggris saya lihat itu orang-orang India itu luar biasa ya, banyak mereka yang pakai Rolls Royce, ya mereka hidupnya bagus ya karena mereka pintar, ya dan juga mereka tinggal di sebuah negara yang maju ya. Tetapi kita lihat apa yang terjadi, ya. Nah, jadi di dalam setiap aspek kehidupan kita, di dalam setiap keputusan yang kita ambil, ya jangan terburu-buru, ya kita perlu berdoa, kita perlu berpuasa, dan kita perlu sepenuhnya bergantung ya kepada Tuhan. Nah, mari kita lihat kita sebagai jemaat Tuhan, ya apakah kita adalah gereja atau jemaat yang beribadah dan mencari kehendak Tuhan atau hanya sibuk melakukan pelayanan. Ya, mari kita ambil waktu sungguh-sungguh, ya tanya Tuhan apa yang mau untuk dia lakukan ya dalam hidup kita. Ya, berikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui disiplin rohani. Ya, jadi ada waktu-waktu kita perlu merenung. Ya, jangan cepat mengambil keputusan. Ya, jangan cepat itu mengatakan misalnya ya untuk sesuatu atau tidak untuk sesuatu. Jangan cepat-cepat. Nah, ini hidup dalam dunia yang budayanya itu serba cepat. Kita ngomong cepat-cepat, lalu kemudian kita menjawab juga cepat-cepat. Kita tidak belajar untuk mengontrol emosi. Ya, nah, jadi berikan ruang bagi Tuhan untuk berbicara melalui disiplin rohani. Ya, jadi pelayanan dan juga puasa itu adalah satu bentuk ya disiplin rohani. Ya, kita perlu berdisiplin. Ya, sehingga apa yang kita lakukan itu ya tidak kemudian menjadi bumerang ya bagi kehidupan kita. Ya, kita perlu bertindak bijaksana ya untuk kehidupan kita. Apalagi di tengah-tengah dunia yang makin lama ini makin sulit, ya kan? Ya, kalau kita lihat itu, saya perhatikan itu rupiah jatuh lagi tuh kemarin. Ya, ekonomi itu masih belum pulih ya. Kita lihat di mana-mana ya itu semakin mengerikan ya, orang sulit sekali mencari pekerjaan. Ya, nah sehingga kita benar-benar harus ya berhitung. Ya, kita harus berhitung
Ya, kita harus minta Tuhan memberikan hikmat kepada kita. Ya, saya di Gunung Kidul, di Bantul tuh, itu walaupun kambing makin banyak, tapi tanggung jawab juga makin banyak. Ya. Dan itu manajemen juga. Nah, kita perlu berhitung, kita perlu berpikir. Ya, ini bagaimana supaya semua ini bisa berjalan dengan baik. Karena ini adalah barang hidup. Ya, itu tidak gampang, saudara, itu memanage. Ya, itu sama juga seperti ya itu manusia, ya kan? Itu manusia itu kan barang hidup. Ya, kita lebih gampang memanage barang mati daripada barang hidup. Ya, makanya banyak perusahaan sekarang ya itu mereka pakai robot. Ya, lebih baik ya itu pakai robot untuk mengerjakan pekerjaan, nggak rewel. Ya, itu selama perawatannya, ya kan oli-olinya, bahan bakarnya atau baterainya itu terjaga, ya dia bekerja dengan baik. Ya, tidak seperti manusia yang hari-hari kerjanya demo, 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 demo seperti itu. Ya, sehingga PHK di mana-mana. Ya, nah, kita perlu benar-benar belajar ya untuk mencari kehendak Tuhan ya bagi kehidupan kita sehingga hidup kita itu tidak kacau. Ya, saya ini bertemu di mana-mana banyak orang yang hidupnya kacau ya oleh karena mereka tidak belajar untuk bertanya kepada Tuhan ya bagi kehidupan. Kemudian yang ketiga kita lihat di sini ayat 2b ya di situ. Ada panggilan Roh Kudus ya. Roh Kudus berbicara kepada jemaat Antioquia. Ya, berkatalah Roh Kudus, pisahkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, Tuhan itu kalau dia memberikan petunjuk, ya dia akan memberikan petunjuk yang spesifik. Ya, dia tidak akan membuat kita bingung. Ya. Nah, itu caranya bagaimana? Biasanya kita bisa mengetahuinya, ya Tuhan itu memberikan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera dengan apa yang kita lakukan. Ya, itulah sebabnya mengapa ketika kita melakukan sesuatu dan kita tidak mengalami damai sejahtera, kita mesti hati-hati, saudara. Ya, kita mesti hati-hati. Ya, jangan bertindak sembrono. Karena kadang-kadang itu yang namanya itu kesempatan ya bisa hilang begitu saja. Ya, tapi juga hal buruk bisa terjadi begitu saja karena kita salah mengambil ya itu salah mengambil keputusan. Ya, dalam hidup ini saya menemukan orang-orang yang salah mengambil keputusan, kemudian hidupnya jadi kacau, ya terjerat dengan hutang misalnya. Ada yang seperti itu. Saya di daerah Gunung Kidul itu, Gunung Krambil, ada satu keluarga seperti itu, terlilit utang. Ya, dulu juga Bu Dokter kan, ya itu beli tanah bisa cuman murah seperti itu, ya kan, hanya separuh harga ya dari harga normal. Ya mengapa? Karena pemiliknya itu terlilit utang. Ya ini kami juga dulu rumah di ini Purwomartani di Komperta ya kita beli tahun 2002 itu karena orangnya terlilit utang. Ya. Orangnya terlilit utang, jadi dia tidak punya banyak pilihan. Nah, itulah sebabnya mengapa sekali lagi ya kita harus belajar untuk ya mendengar suara Tuhan, ya mendengar pimpinan Tuhan. Ya mengambil keputusan itu jangan karena emosi ya atau karena mengikuti hawa nafsu. Saya ini bolak-balik di telepon itu bang, Pak itu kredit lagi ya Pak, ini kami siapkan untuk beli rumah lagi, beli mobil lagi. Buat apa? Saya bilang. Untuk apa? Ya kan? Nah, jadi godaan itu banyak. Nah, tetapi membuat orang kemudian berhutang. Ya, orang tidak bijak ya itu mengelola keuangan. Nah, jadi ini kita lihat ya panggilan Roh Kudus. Roh Kudus berbicara. Ya, dia memberikan petunjuk yang spesifik ya kepada jemaat Antioquia. Pisahkanlah bagiku Barnabas dan Saulus untuk pekerjaan yang telah kutentukan bagi mereka. Ya, dan sekali Tuhan memberikan petunjuk kepada kita, kita harus ya melakukannya dengan setia. Ya, jangan mundur ketika kita mengalami kesulitan.
Nah, di sini kita lihat Roh Kudus memanggil dan menugaskan orang-orang tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Ya, pelayanan bukanlah sesuatu yang diambil sendiri, pelayanan itu seharusnya diarahkan oleh Roh Kudus. Ya, dipisahkan di sini berbicara tentang kekudusan dan tujuan. Jadi ketika Tuhan ya atau Roh Kudus berbicara kepada jemaat Antioquia dan mengatakan pisahkanlah Saulus ya, itu Saulus dan Barnabas bagi pekerjaan yang telah kutentukan kepadamu, itu artinya ya mereka itu dikuduskan untuk satu tujuan yang spesifik yang khusus. Nah, semua kita ini sudah dikuduskan oleh darah Kristus. Sudah menjadi milik Tuhan. Ya, tetapi ingat bahwa kita ini ya tidak boleh hidup hanya untuk diri kita sendiri. Ya, kita harus berpikir hidup untuk memberkati kehidupan orang lain. Kalau Anda ini mikirnya cuma untuk mengejar berkat bagi dirimu sendiri, bagi hidupmu sendiri, itu nggak akan pernah itu maju-maju hidup. Tapi kalau kita berpikir untuk memberkati hidup orang lain, memberdayakan hidup orang lain, itu percayalah Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit untuk memberkati kita. Pasti. Ya, saya mengalaminya dan saya melakukannya. Ya, nah ini saudara. Roh Kudus memanggil, menugaskan orang tertentu untuk tugas-tugas tertentu. Kemudian pelayanan itu harus diarahkan oleh Roh Kudus ya. Jadi Barnabas dan Saulus mereka dipisahkan untuk tujuan yang khusus. Nah, apa aplikasinya untuk kita? Ya, mari kita merenungkan apakah kita selalu belajar mendengar suara Roh Kudus ya di dalam kehidupan dan gereja kita. Tuhan tetap memanggil orang-orang untuk pekerjaan tertentu, ya misi pelayanan dan tugas-tugas yang Tuhan mau untuk kita kerjakan. Ya dulu saya ingat eh, waktu saya eh, diundang ya untuk ya itu diajak untuk bergabung ya dengan satu lembaga yang sekarang ini yaitu EVC ya dari Switzerland. Ya saya ingat itu 2 bulan loh saya berdoa. Waktu saya dihubungi oleh seorang rekan hamba Tuhan dari Malaysia, dan saya bilang, oke saya berdoa dulu ya, 2 bulan. Ya, waktu di Medan saya 1 bulan, pas sudah selesai, kemudian saya mendapatkan konfirmasi dari Tuhan, you harus ambil itu. Dan ya, melayani Tuhan, ya itu melayani aku melalui, ya itu pelayanan itu. Ya makanya sampai saat ini saya itu terlibat ya dalam pelayanan media untuk penginjilan. Ya, pelayanan media untuk penginjilan dan 2 minggu ke depan ini luar biasa kita akan melayani di berbagai kota, ya di Jogja, di Klaten, di Semarang, kemudian di Salatiga sampai ke Palu, Palu, Purworejo. Dalam 2 minggu ini kita akan yang melayani, yaitu dalam pelayanan bersama dengan teman-teman ya dari EVC. Ya, nah jadi kalau itu sungguh dari Tuhan, dia akan buka jalan. Kemudian dia akan mengekspand pelayanan itu. Ya, dia akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang baru. Ya, itulah sebabnya mengapa kita nggak boleh itu hanya di kamar saja itu. Ya, harus itu terbuka, harus juga bisa bergaul ya dengan orang lain ya, supaya Tuhan mempertemukan kita dengan orang-orang yang lain. Tuhan berbicara kepada gereja-gereja yang beribadah, memanggil orang-orang ke dalam misi, ya, menggunakan gereja untuk meneguhkan dan mengutus mereka. Ya. Apakah kita sudah menjadi gereja yang mendengar, menaati, dan mengutus? Ya, kita harus mengutus. Ya, ini saya bersyukur kepada Tuhan. Hari ini saya mendengar, ya ini mitra-mitra saya di Gunung Kidul baru melaksanakan baptisan ya kepada orang-orang percaya baru. Ya, luar biasa Tuhan bekerja ya membawa jiwa-jiwa baru ya datang kepadanya. Ya, nah, inilah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini ya kiranya kita semua ya benar-benar
eh, bergantung penuh ya itu kepada Roh Kudus ya kepada pimpinan Roh Kudus seperti Saulus itu seperti gereja yang ada di Antioquia mereka benar-benar bergantung ya itu kepada itu pimpinan Roh Kudus ya sehingga kemudian yang terjadi apa? Ya kita melihat dalam kisah para rasul bagaimana gereja semakin berkembang. Ya pelayanannya semakin berkembang. Ya Tuhan juga mau seperti itu. Ya hidup Anda dan saya semua harus semakin berkembang, harus semakin maju. Ya itu yang Dia kehendaki. Dan bahkan sampai tua kita tetap melayani. Ya ini di sini ada itu Opung Sara di sini yang sampai 83 tahun itu saya selalu itu cerita ya itu tiap kali ketemu ya ini teman-teman itu saya bilang itu mama saya 83 tahun masih ke sana kemari saya bilang ya masih pelayanan ya Opa Effendi juga ya dalam usia sudah berapa hampir 90 mungkin ya itu tetap melayani ya Opa ya tetap bisa melayani Tuhan ya tetap berdoa ya berdoa untuk hamba-hamba Tuhan untuk para misionari ya untuk dunia ini ya karena dunia ini kita nggak tahu ya ini akan seperti apa kita lihat ini peperangan yang luar biasa sekarang terjadi di mana-mana ya kita membutuhkan pimpinan Roh Kudus ya sehingga hidup kita akan baik-baik saja. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan Bu Pendeta untuk menutup kita dalam doa syafaat sambil merespon untuk firman. Mari kita bersatu hati, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk kami beribadah. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam hidup kami. 1 minggu yang telah berlalu, Tuhan pelihara kami dengan begitu sempurna. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang ada di depan, di minggu yang baru, di hari-hari yang baru. Kami mengucap syukur untuk mujizat, jawaban doa yang Tuhan sudah sediakan bagi kami di depan. Firman Tuhan berkata, Tuhan menyimpan banyak kebaikan bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau mengucap syukur untuk semuanya itu. Bapa, pada pagi hari ini, kami mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan juga boleh memberkati pemimpin kita, pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden sampai dengan para pemimpin-pemimpin daerah. Kiranya Tuhan berkati dengan hikmat untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai pemimpin yang Tuhan sudah mandatkan kepada para pemimpin kami. Biarlah bangsa kami semakin boleh dipulihkan, semakin sejahtera, semakin takut akan Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami sebagai bangsa, sebagai gereja, sebagai orang percaya Tuhan. Biarlah kami boleh kembali dipulihkan, sehingga kami boleh mengalami damai sejahtera Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi, keluarga, masyarakat, dan di dalam bangsa dan negara kami ini Tuhan. Di tengah-tengah situasi dunia yang semakin hari semakin tidak menentu, kami tetap menaruh percaya akan pemerintahan dan kedaulatan Tuhan. Engkaulah yang berkuasa, Engkaulah yang berdaulat ya Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi yang Tuhan tidak tahu. Begitu juga di dalam kehidupan kami. Tidak ada sesuatu yang terjadi yang Tuhan tidak tahu dan Tuhan tidak berdaulat. Engkau memegang semuanya Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh karena itu,
iman kami boleh semakin dikuatkan oleh karena kebenaran ini. Bapa, kiranya Tuhan juga boleh memberkati anak-anak-Mu di tempat ini, jemaat-Mu Tuhan, di dalam kehidupan kami masing-masing, di dalam tugas dan peran tanggung jawab kami masing-masing yang Tuhan sudah berikan kepada kami, Bapa. Biarlah kami dapat melaksanakannya dengan sebaik-baiknya demi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kiranya berkat Tuhan juga boleh ada atas kehidupan kami, pekerjaan, studi, kehidupan sehari-hari. Biarlah Tuhan berkati setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya iman kami boleh semakin dikuatkan. Segala sakit, penyakit, kelemahan tubuh Tuhan boleh angkat, Tuhan boleh sembuhkan di dalam nama Yesus. Segala pergumulan, kiranya Tuhan Engkau boleh lawat, Tuhan boleh hiburkan kami. Tuhan boleh kuatkan kami. Pengharapan kami boleh semakin dikuatkan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami sungguh mengucap syukur. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan menang, kami sudah berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kekasih, mari kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita di hadapan Tuhan dan sesama. Marilah kita berkata demikian. Aku percaya kepada Elohim, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Elohim, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Mari jemaat yang kekasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita meyakini pimpinan dan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Walaupun dunia bergonjang-ganjing, dunia bergoyang, tetapi firman Tuhan, kasih Tuhan itu tinggal tetap. Maka di badai topan dunia, kita tetap dapat berdiri teguh karena Tuhan sandaran kita. Mari kita menaikkan pujian dari Kidung Jemaat 440, di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Di badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh.
baik siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya gunung batu yang tetap, Engkaulah perlindunganku. Di tiap waktu dan tempat, Engkaulah perlindunganku. Ya Yesus, gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus, gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Mari jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita. Tuhan, terima kasih buat firman Tuhan, juga buat setiap pujian yang boleh kami naikkan. Kiranya ibadah kami pada pagi ini menjadi dupa yang harum bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau sudah memelihara menjaga kami selama 1 minggu kemarin. Kami tahu, kami percaya Tuhan akan tetap menjaga, memelihara kami, dan menolong kami di hari-hari yang ada. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, maka sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat. Tuhan Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Tuhan Yahweh membuat wajahnya bersinar atasmu dan memberi engkau anugerah. Tuhan Yahweh mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pujilah Halik semesta. Amin. Mari kita masuk dalam saat teduh.